Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan bahas tafsir surat ke-10 Yunus ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Setelah sebelumnya Allah membahas tentang peristiwa di masa depan yang akan terjadi ketika Allah bercerita tentang akhirat, sekarang temanya bergeser kepada masa sekarang, ketika kita melihat bahwa kehidupan kita ini perlu support. Kita perlu makan, kita perlu tempat berteduh, kita perlu udara, yang semua itu tidak datang dengan sendiri tanpa ada yang memberikan sebagai keperluan primer kita. Di langit dan bumi, karena mata manusia hanya bisa melihat dua ciptaan Allah yang besar ini, langit dan bumi. Itu yang pertama, rezeki. May yamlikus sam'a wal absara. Atau siapakah yang punya kuasa memberikan pendengaran dan penglihatan? Pendengaran dan penglihatan adalah dua alat sensori tubuh yang bermanfaat untuk mencari ilmu, mendapatkan hidayah, mencari kebenaran. Siapa Tuhan pencipta semua ini? Ini adalah topik kedua yang diangkat, topik kedua yang penting. Pertama rezeki, kedua indera untuk mencari hidayah. Berikutnya, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari kematian? Dan mengeluarkan mati dari yang hidup. Ini suatu kuasa yang besar sekali, teman-teman, yang tidak ada makhluk yang bisa melakukannya. Kita bisa menghasilkan barang mati dari barang mati yang lainnya. Batu bisa diolah menjadi bentuk-bentuk yang menjadi pilar seperti bahan untuk rumah. Kemudian nikel bisa dirubah menjadi energi untuk menggerakkan mobil atau kereta. Tapi tetap mati ke benda mati. Nggak bisa benda mati dijadikan benda hidup. Hanya Allah yang bisa. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat adalah wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah perlu sosok zat yang mengatur urusan mereka, untuk tahu besok apa yang terjadi, bagaimana keputusan atas sebuah perselisihan, bagaimana
masa depan akan berlangsung. Semua itu sudah ada yang mengatur. Jadi Allah menekankan siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi jalan hidayah, kemudian siapa yang mematikan, menghidupkan, dan menghidupkan, mematikan, dan siapa yang mengatur urusan. Ini adalah kriteria yang zat yang berhak disembah. Dan jawabannya fasayaquluna Allah, dan maka mereka berkata semua itu adalah datang daripada Allah. Faqul, maka katakanlah, afala tattaqun, mengapa tidak kamu bertakwa? Setelah tahu semua 4 poin itu, tidak ada makhluk yang bisa melakukannya, dan jawabannya cuma satu, kenapa hati kalian masih tetap bisa menyembah zat selain Allah? Fadzalikumullah, maka itulah Allah, Rabbukum, Rabb, zat pemilik, zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, Al-Haq, yang sebenarnya, yang paling benar, yang mutlak. Famadza ba'dal haq, dan tidak ada selain al-haq, kebenaran, illa dhalal, melainkan kesesatan. Enggak ada grey. Ini cuma hitam atau putih. Kalau tidak putih, kalau tidak yang betul, pastilah salah. Fa anna tus'afun, maka bagaimana kamu dipalingkan? Bagaimana kalian bisa salah dalam memilih itu ketika logikamu dan semua yang ada pada dirimu mengatakan bahwa semua itu milik Allah. Di sini kita melihat bahwa Allah pertama pergi kepada masa mendatang yang menceritakan tentang resiko dari kesalahan keputusan mereka. Dan di sini Allah masuk kepada betapa absurdnya, betapa salahnya keputusan yang mereka sudah dibuat yang melawan daripada logika mereka. Jadi ada yang benar-benar salah dengan diri mereka yang disebabkan oleh kesombongan mereka. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Kadzalika, demikianlah berlaku kalimat-kalimat Tuhanmu. Adalladzina fasaqu, terhadap orang-orang yang fasik, terus-menerus mereka salah, mereka melakukan kesalahan dan terus-menerus berbuat kesalahan. Jadi kesalahan itu konsisten dan diulang-ulang. Jadi apa yang terjadi? Allah tutup hidayah dari mereka. Apapun yang diberikan kepada mereka berupa informasi, ajakan, dakwah, nggak bisa membuat mereka itu menerima. Annahum la yu'minun, sesungguhnya mereka tidak akan beriman. Itu dulu teman-teman. Surat Yunus 31, 32, 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.